semesta alam segera terwujud, agar supaya huru-hara yang pernah saya informasikan yang akan terjadi nanti tidak jadi terjadi. Selanjutnya, motivasi-motivasi yang akan saya berikan adalah semuanya harus murni, semuanya harus bersih. Nah, dikarenakan semuanya harus murni, semuanya harus bersih, agar kita bisa mencapai suci dengan mulus, maka saat memberikan motivasi-motivasi, perenungan-perenungan, saya tidak akan menggunakan masa lalu saya. Video tentang suka duka ketika saya syiar, ketika saya memperkenalkan Wahyu Pancagaib yang sudah ada, biarlah itu menjadi kenangan. Saya tidak akan menggunakan masa lalu saya lagi, saya tidak akan mengungkit masa lalu saya lagi ketika saya memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan agar panjenengan mengalami kemudahan-kemudahan. Motivasi-motivasi yang akan saya berikan adalah motivasi saat ini, dan jika panjenengan tidak menyimaknya dengan baik, panjenengan akan tertinggal nantinya. Karena motivasi yang saya berikan adalah motivasi yang selalu baru, selalu update di setiap saatnya. Dengan ini, saya juga perlu berhati-hati. Karena apa? Karena di era Romo atau di abad kedaulatan Romo, ini semua harus bersih, semua harus murni. Artinya, jika sampai ada yang tidak murni, tidak bersih, pasti akan terungkap di situ. Termasuk diri saya sendiri. Nah, termasuk diri saya sendiri. Kalau saya sampai memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan yang tidak murni, motivasi-motivasi kepada panjenengan yang tidak bersih, dikarenakan saya menggunakan masa lalu, dan di usia saya yang ke-63 sudah pasti saya tidak bisa mengingat seluruh masa lalu saya, itu kan tidak bisa. Artinya pasti ada kesalahan-kesalahan di situ yang akan menjadikan motivasi yang saya berikan itu tidak murni, tidak bersih. Nah, di sini saya akan teradili. Di sini saya akan teradili. Rumit sulitnya di dalam penyelesaian laku murni menuju suci itu di situ. Semuanya harus bersih, semuanya harus murni. Jika sampai ada yang tidak bersih, ada yang tidak murni, pasti teradili di situ. Dikarenakan ini sulit dan rumit, disebabkan ini tentang penyelesaian laku murni menuju suci, maka saya tekankan mulai malam ini, saya tidak akan memberikan motivasi-motivasi kepada panjenengan dengan mengambil
sejarah perjalanan masa lalu saya. Ini saya lakukan untuk menjaga kebersihan dan kemurnian laku pribadi saya, juga memperlancar kebersihan dan kemurnian laku panjenengan yang sedang berjuang, berkorban, dan mengabdikan diri di dalam menyelesaikan laku murni menuju suci. Jadi saya minta kesungguhan panjenengan ketika diberi motivasi. Kalau panjenengan tidak menyimaknya dengan sungguh-sungguh, tidak menyimaknya dengan baik, panjenengan akan tertinggal. Dikarenakan motivasi yang diberikan adalah motivasi baru saat itu atau saat ini. Terlebih lagi apa yang sedang kita kaji dan yang sedang kita praktekkan bersama, pondasinya adalah kesadaran. Kesadaran ini terlampau dalam untuk ukuran manusia-manusia modern. Nah, jika kesadaran ini tadi tidak bersih, kalau kesadaran ini tadi tidak murni, jangankan hidup, sukma atau 4 anasir kita saja tidak akan tergugah. Jangankan hidup, 4 anasir kita saja tidak bisa tergugah jika kesadaran ini bukan kesadaran murni atau bukan kesadaran bersih. Artinya, di dalam laku kita akan masih memiliki konsep atau sifat dan sikap menilai hanya dengan satu kesalahan saja. Semisal contoh, saya memiliki 10 kebaikan. Hanya dengan 1/4 kesalahan saya, panjenengan bisa menjatuhkan saya. Sepuluh kebaikan saya bagi panjenengan itu tidak ada. Yang ada bagi panjenengan adalah 1/4 kesalahan saya. Jika kesadarannya tidak murni, jika kesadarannya tidak bersih. Artinya kita akan tetap sama seperti manusia awam pada awalnya. Nah, ini sulit banget. Bisa saya pastikan ini sangat sulit dan sangat rumit. Karena kita belum terbiasa dengan kesadaran bersih atau kesadaran murni. Nah, sebagai contoh nyata bagi panjenengan, maka mulai malam ini saya tidak akan memberikan motivasi kepada panjenengan menggunakan masa lalu saya. Walaupun begitu amat sangat banyak ilmu pengetahuan dari masa lalu saya, namun saya tidak akan menggunakannya untuk memotivasi panjenengan. Karena tidak menutup kemungkinan itu akan menodai kesadaran saya. Sehingganya kesadaran saya menjadi tidak bersih, sehingganya kesadaran saya menjadi tidak murni.
Dan ketika saya memberikan motivasi kepada panjenengan dengan kesadaran yang tidak bersih, dengan kesadaran yang tidak murni, panjenengan akan tetap mengalami kesulitan-kesulitan. Dan saya berharap panjenengan pun melakukan hal yang sama. Sekali lagi, dikarenakan ini teramat sangat sulit dan rumit. Pondasinya adalah kesadaran. Sedangkan bangunannya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Agar supaya di dalam diri kita itu tidak ada sifat, tidak ada sikap membuli, menghakimi, mengadili, menyalahkan, mencari-cari kesalahan orang lain untuk dijatuhkan, memfitnah, mengadu domba, menghina, membenci, dan lain sebagainya. Rumitnya itu di situ. Dan sifat, sikap manusia hidup yang paling kerdil dan bisa menghancurkan dirinya sendiri, bahkan apapun yang ada di sekitarnya, adalah sifat dan sikap menilai, menghakimi, dan mengadili. Ketika di dalam diri kita ada sifat dan sikap menghilangkan banyak kebaikan seseorang hanya dengan setengah kesalahan saja, berarti panjenengan, berarti diri kita sedang berada di depan pintu yang sangat berbahaya. Yang secara awam disebut-sebut sebagai pintu neraka. Ketika di dalam diri kita ada sifat dan sikap menghancurkan banyak kebaikan seseorang hanya dengan setengah kesalahan, berarti kita sedang berdiri di depan pintu yang paling berbahaya, yang secara awam disebut-sebut sebagai pintu neraka. Sebaliknya, ketika di dalam diri kita ada sifat dan sikap memperlihatkan kebaikan seseorang dengan satu kesalahan saja, berarti kita sedang berdiri di depan pintu terbaik yang secara awam disebut sebagai pintu surga. Dan ini hanya bisa ditemui oleh orang-orang yang kesadarannya bersih, kesadarannya murni. Lah, kehati-hatian diperlukan tentang hal ini. Terlebih lagi, ini adalah eranya Romo. Terlebih lagi, ini adalah abad kedaulatan Romo. Artinya
ketidakbersihan, ketidakmurnian dalam bentuk apapun akan terungkap. Akan terungkap. Sebab hendak dibersihkan, hendak dimurnikan. Artinya, betapapun saya, jika sampai kesadaran saya tidak murni, tidak bersih, dan secuil apapun kesalahan yang saya lakukan, sudah pasti akan terungkap. Gitu. Jadi tidak cuma panjenengan, saya pun sama. Betapapun saya, jika kesadaran saya tidak murni, jika kesadaran saya tidak bersih, secuil apapun kesalahan itu pasti akan terungkap. Nah, dengan apa yang sudah saya informasikan ini, mari kita bersama-sama berlaku hati-hati di dalam kesadaran pribadi kita masing-masing, agar supaya kita tidak mengalami ketidaknyamanan antar sesama makhluk. Kenyamanan sesama makhluk bagian paling utama di dalam laku murni menuju suci. Jadi saya ulang sekali lagi, bersungguh-sungguhlah, berhati-hatilah di dalam menyelesaikan laku murni menuju sucinya panjenengan sendiri. Terutama ketika sedang diberi motivasi, ketika sedang diberi penjelasan-penjelasan. Di area kadangan ataupun di tempat panjenengan beristirahat, di situ saya banyak memamerkan tulisan-tulisan. Bacalah untuk menambah wawasan pengetahuan panjenengan. Jangan dilalui begitu saja. Karena apa? Karena tulisan itu saya letakkan di tempat tersebut untuk memotivasi panjenengan, agar supaya saya tidak mengulang-ulang kata-kata yang sama. Dan panjenengan juga tidak mengalami lupa terlalu sering. Karena apa? Karena ketika panjenengan duduk di tempat kadangan, panjenengan bisa membaca tulisannya. Ketika panjenengan masuk di tempat istirahat, panjenengan bisa membaca tulisannya. Jadi kemungkinan lupa itu sangat tipis panjenengan alami kalau panjenengan bersedia memperhatikan tulisan-tulisan yang saya pasang. Karena tulisan yang saya pasang itu adalah bentuk motivasi paten yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya tidak ada kadaluarsanya. Sedangkan motivasi-motivasi lainnya akan saya berikan secara instan. Tidak menggunakan masa lalu, tidak akan menggunakan masa depan. Karena bagi saya, masa lalu sudah bukan milik saya, masa depan belum milik saya. Milik saya adalah saat ini. Maka apa yang ada pada diri saya saat ini, maka itulah yang akan saya motivasikan kepada panjenengan.
Sehingganya di dalam laku secara langsung atau tidak secara langsung, saya tidak nyikut sana, tidak nyikut sini. Karena kehidupan terbaik adalah ketika kita bergerak maju, namun tidak menyingkirkan apapun dan siapapun. Ketika kita bergerak naik, namun tidak menjatuhkan apapun dan siapapun. Serta ketika kita berbahagia, namun tidak menyakiti apapun dan siapapun. Itulah kehidupan terbaik. Dan mari kita praktekkan bersama prinsip kehidupan terbaik ini. Jadi kalau panjenengan mau maju, majulah. Namun jangan menyingkirkan apapun atau siapapun. Kalau panjenengan mau naik, silahkan naik setinggi apapun, silahkan naik. Namun jangan sampai menjatuhkan apapun atau siapapun. Dimanapun panjenengan berada, mau berbahagia, berbahagialah sesuka panjenengan. Namun jangan sampai menyakiti apapun dan siapapun. Itulah, sekali lagi, itulah kehidupan terbaik. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian di dalam berkesadaran murni atau berkesadaran bersih. Terutama poro kadang gembleng yang sudah sampai di tahap manunggal jati. Tahapan manunggal jati, syarat yang paling utama dan penting itu adalah pengetahuan kita yang sudah mengetahui jati diri kita. Asal usul raga kita, bahannya raga kita itu dari apa dan dari mana. Asal usul jiwa kita, bahannya jiwa kita itu dari apa dan dari mana. Asal usul hidup kita, bahannya dari mana. Itu syarat paling utama dan terpenting. Tentang itu tulisannya ada. Tinggal panjenengan mau membaca dan merenungi atau tidak, itu saja. Ditambah lagi motivasi-motivasi yang diberikan setiap sorenya. Kalau panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati dalam keadaan lupa diri, ya enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, alias percuma. Melakukan patrap samadhi manunggal jati dengan keadaan lupa diri, artinya enggak tahu atau lupa jati dirinya, raganya dari mana dan apa, jiwanya dari mana dan apa, hidupnya dari mana dan apa. Panjenengan lupa di situ, tidak akan mendapatkan apa-apa patrap samadhi manunggal jatinya panjenengan. Namun patrap samadhi manunggal jati jika dilakukan dalam keadaan atau sikon sadar diri, artinya ingat asal usul raganya, ingat asal usul jiwanya, ingat asal usul hidupnya, gampang.
tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Kesulitan itu muncul, kesulitan itu datang dikarenakan kitanya lupa diri. Nah, saya perhatikan panjenengan sering di sini. Padahal tulisannya ada, setiap sore diberi motivasi, panjenengan masih selalu lupa. Makanya panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam praktek mematrapkan samadhi manunggal jati. Bagi orang-orang yang berkesadaran bersih, bagi orang-orang yang berkesadaran murni, ketika dirinya dibuli, ketika dirinya dibohongi, ketika dirinya difitnah, ketika dirinya dicari-cari kesalahannya, ketika dirinya dihakimi atau diadili, dia akan mengucapkan terima kasih. Dia akan mengucapkan matur suwun. Bagi orang-orang yang berkesadaran murni, bagi orang-orang yang berkesadaran bersih, ketika dirinya dibuli, difitnah, dicari-cari kesalahannya, dihakimi, atau mungkin dibenci, dia akan mengucapkan terima kasih yang tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Sebab karena ketika seseorang itu dibuli, difitnah, dibenci, dicari-cari kesalahannya untuk dihakimi, untuk diadili, maka pada saat itulah kebersihannya semakin bersih. Kemurniannya semakin murni. Jadi beruntunglah orang-orang yang dibenci, disalahkan, dibuli, difitnah, dicari-cari kesalahannya. Itu sesungguhnya sangat beruntung. Karena apa? Karena tanpa dia bersusah payah, kesalahan-kesalahannya dibersihkan oleh orang yang membuli, memfitnah, membenci itu tadi. Tanpa bersusah payah, dosanya, luputnya, itu dibersihkan oleh seseorang tersebut. Tanpa melakukan bentuk upaya apapun. Jadi, selain mengucapkan terima kasih, nggak ada respon yang lebih baik. Coba kalau kita sekonyong-konyong berniat membersihkan dosa pribadi, membersihkan kesalahan-kesalahan pribadi, membersihkan karma-karma pribadi, membersihkan luput-luputnya pribadi, itu nggak gampang loh. Ya. Menebus atau membersihkan dosa, salah, luput, karma itu nggak gampang dan nggak mudah. Perlu rialat itu, perlu doa ini, perlu usaha itu, perlu perjuangan itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang itu mampu mengucapkan terima kasih di saat dia dibuli, difitnah, dibenci, dicari-cari kesalahannya, dosa sebanyak apapun, kesalahan sebesar apapun, luput sepanjang apapun, karma sengeri apapun, bisa bersih. Yang milih nanti, pilih mana? Kita melakukan rialat itu, rialat ini untuk menebus dosa, membersihkan dosa, kesalahan, luput, karma. Belum tentu mampu kita. Belum tentu mampu.
Dan itu pun belum tentu berhasil. Belum tentu mampu dan belum tentu berhasil. Tapi dengan dibully, difitnah, dicari-cari kesalahannya oleh orang lain, dosa, salah, luput, karma kita bisa bersih. Kita tanpa melakukan upaya apapun. Makanya orang-orang terdahulu yang spiritualnya sangat ahli, itu suka kalau dibully, dibenci, difitnah seseorang, itu sangat suka sekali. Karena apa? Karena tanpa harus berupaya, tanpa harus bersusah payah, kebersihan bisa dia miliki, kemurnian bisa dia miliki. Nah, yang mengerti tentang hal ini hanya orang-orang yang berkesadaran gitu. Hanya orang-orang yang sedang mengkaji dan mempraktekkan kesadaran. Unik kan? Itu loh laku. Itu loh laku. Unik. Jadi berterima kasihlah sebanyak mungkin kepada siapapun yang membuli panjenengan. Siapapun dia. Yang memfitnah panjenengan, yang mencari-cari kesalahan panjenengan, yang menghina panjenengan, yang membenci panjenengan. Berterima kasihlah tanpa hitungan. Karena sesungguhnya dia sedang membersihkan dosa panjenengan, kesalahan panjenengan, luput panjenengan, karma-karma panjenengan. Tanpa panjenengan bersusah payah mengupayakannya. Sekali lagi, apa yang sudah saya informasikan tadi, itu dikarenakan saking sulit dan rumitnya penyelesaian laku murni menuju suci. Setelah kita berhasil menyelesaikan laku murni menuju suci, selanjutnya di dalam laku suci menuju abadi, ketika ada seseorang yang membuli panjenengan lagi, memfitnah panjenengan lagi, mencari-cari kesalahan panjenengan lagi, membenci panjenengan lagi, mengadili, menghakimi panjenengan lagi, maka pada saat itulah suci yang sudah berhasil panjenengan raih akan menjadi semakin luas, semakin universal. Jadi kesimpulannya, di era Romo, di abad kedaulatan Romo, yang semuanya harus bersih, semuanya harus murni, bahkan seluruhnya harus suci, maka mari kita ciptakan bersama ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan bagi sesama makhluk hidup tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Karena sebab itu, saya berjanji mulai malam ini saya tidak akan mengungkit masa lalu saya hanya demi untuk memberikan motivasi kepada panjenengan.
Karena saya sudah terlampau sering jatuh, maka saya tidak akan mau dan tidak ingin mengalami jatuh pada lubang yang sama. Agar supaya saya tidak mengalami jatuh lagi di lubang yang sama, maka saya ulang. Mulai malam ini saya berjanji tidak akan mengungkit masa lalu saya, hanya demi untuk memberikan motivasi kepada panjenengan. Dan mari kita lakukan bersama tentang ini, agar supaya ketentraman semesta alam segera terwujud, agar supaya huru-hara yang pernah saya informasikan yang akan terjadi nanti tidak jadi terjadi. Selanjutnya, motivasi-motivasi yang akan saya berikan adalah motivasi instan pada saat itu. Untuk itu, ketika saya duduk di sini, berusahalah untuk ada di depan saya dan di samping saya. Jangan malah meninggalkan saya. Nggih. Karena hanya di sini saya akan memberikan motivasi kepada panjenengan.